Saya dari Sandika Abiansyah dari kelompok 1, dari kelompok namanya Adi, Siaran, Cika, Jidan, Dito, Bista, Barka. Saya kali ini akan menceritakan tentang Bandung Lautan Api. Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di Kota Bandung pada tanggal 23 Maret 1946. Di Kota Bandung pada tanggal 23 Maret 1946, dalam waktu 7 jam sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka di desa Gayuh Tolak. 23 Maret 1946, di dalam waktu 7 jam mereka meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Dalam waktu 7 jam. Dalam pertempuran ini, Muhammad Toha dan Ramdan, 2 anggota milisi BRI atau Barisan Rakyat Indonesia, terjun dalam misi untuk menghancurkan gudang amunisi tersebut. Muhammad Toha berhasil meledakkan gudang tersebut. Pertempuran yang paling besar terjadi di desa Dayu, di mana terdapat gudang amunisi besar milik tetangga sekutu. Dalam pertempuran ini, Muhammad Toha dan Ramdan, 2 anggota milisi BRI, terjun dalam misi untuk menghancurkan gudang tersebut. Muhammad Toha berhasil meledakkan gudang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Japwan Rizky dari kelompok 5. Akan saya perkenalkan anggota saya Alexa, Rafa, Fahmi, Fatian, Joshua, dan Nesa. Saya akan membacakan peristiwa sejarah pertempuran Surabaya. Peristiwa pertempuran pada tanggal 10 November 1945 di Surabaya dilakukan para pemuda Surabaya yang terkenal dengan sebutan Arek-Arek Surabaya untuk melawan Belanda, tidak menghargai dan tanpa izin mengibarkan bendera merah putih biru di wilayah Indonesia. Belanda mengibarkan bendera merah putih biru di Hotel Yamato. Waktu 10 November tahun 1945 terjadi pertempuran hebat antara Arek-Arek Surabaya melawan tentara. Sewaktu pertempuran ini salah satunya dipicu tewasnya Jenderal Aubertin Walter Soter AWS Malabi hingga ultimatum dari Inggris agar rakyat Indonesia menyerah. Kematian Malabi memicu pertempuran Surabaya yang berlangsung selama 3 minggu. Bangsa Indonesia secara resmi menyatakan kemerdekaan sejak 17 Agustus 1945. Namun perjuangan melawan penjajah bangsa lain masih berlangsung hingga beberapa tahun setelahnya. Bung Tomono atau Tomo adalah tokoh yang membakar semangat rakyat Surabaya ketika terjadi pertempuran Surabaya tanggal 10 November 1945. Ia dikenal sebagai tokoh yang membangkitkan semangat rakyat Surabaya untuk tidak menyerah terhadap sekutu dengan olahnya melalui siaran radio. Setidaknya 6.000 atau 19.000 perjuangan dari pihak Indonesia tewas dan 200.000 rakyat sipilnya menguasai dari Surabaya. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza dari kelompok 3, dan kelompok saya adalah 1 Puji, 2 Leticia, 3 Zahra, 4 Adel, 5 Hasnal, 6 Arsena, 7 Davi. Saya akan membacakan hasil kelompok tentang peristiwa sejarah. 1. Pertempuran Surabaya. 2. Lokasi Surabaya, Indonesia. 3. Waktu kejadian 27 Oktober sampai 20 November 1945, 3 minggu dan 3 hari. 4. Lamanya pertempuran 3 minggu. 5. Tokoh dalam pertempuran: Bung Tomo, Mustopo, Gussuryo, Meijen, Sungkono, Hari Muhammad Muhyin,
Suprojo. 6. Hasil pertempuran. Kemenangan sekutu secara militer atau taktis Indonesia memang secara tragis. Politik dan psikologi Britania perlahan berhenti membantu Belanda mendirikan kembali koloninya di Indonesia dan menjadi netral. Britania kemudian mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Uraian. Pihak Inggris sebagai bagian dari pertempuran ini memandang pertempuran Surabaya tersebut sebagai laksana inferno atau Mereko. Hal ini dikarenakan rencana Inggris yang ingin menguasai Surabaya menjadi terlambat 2 hari dari target waktunya, yaitu target 26 November, yang disebabkan kegigihan para pejuang bangsa Indonesia yang ada di Surabaya. Awal terjadinya pertempuran Surabaya dilatar belakangi dengan adanya kedatangan pasukan sekutu pada tanggal 25 November 1945 yang tergabung dalam AFNI atau Ali Forest Netherlands East Indies. Kedatangan pasukan AFNI tersebut ke Surabaya, tepatnya di Tanjung Perak, dipimpin oleh seorang jenderal yang bernama Brigadir Jenderal August Sriwata Soker Malabi yang kemudian membuat sebuah pos pertahanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elmira Makarani dari kelompok 2. Anggota kelompok saya Alfi, Elmira, Fadila, Indah, Renata, Kamila, Kesia. Saya akan membacakan peristiwa sejarah Perang Gerilya Jenderal Sudirman. Perang gerilya dipimpin oleh Jenderal Besar Raden Sudirman. Peristiwa tinggi kelahiran 24 Januari 1916. Strategi perang ini merupakan respon atas agresi Belanda. 11. Dalam kondisi lemah akibat penyakit TBC, Sudirman tak gentar untuk terus bergerilya melawan penjajah bersama kelompok kecil tentara dan dokter pribadinya. Mereka berjalan jauh-jauh melewati hutan, gunung, sungai, dan lembah. Puncak perang ini terjadi pada pagi hari di tanggal 1 Maret 1949. Serangan besar-besaran ini dilakukan di seluruh wilayah Indonesia dengan fokus utama di Yogyakarta, ibu kota Indonesia. Pada masa itu, dalam waktu 6 jam, kota Yogyakarta berhasil dikuasai oleh pasukan Indonesia dan peristiwa ini dikenal sebagai Serangan Umum 1 Maret 1949. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.